Oke, selamat sore. Ya, sudah tumbuh tanaman. Oh, ada kacang, ada bayam, ya. Ini yang tanah yang pernah aku buat video mengubah tanah keras menjadi gembur itu. Sebelumnya ini sudah tumbuh. Aku uji coba juga tomat. Ada 4 pohon di sini. Sama di atasnya sudah mulai tumbuh tanaman. Ini juga bunga mataharinya sudah besar, sudah mekar. Ya. Oke teman-teman, saya tidak membahas video yang tanaman yang barusan saya video. Saya akan membuat video singkat ya tentang pupuk permanen. Pupuk permanen atau kita kenal dengan pembenah tanah ya, cairan pembenah tanah atau bahan pembenah tanah. Nah, sore ini saya sudah membersihkan tempat bunga ya di sini. Ini tempat bunga yang biasanya saya posting di bagian kanan, bagian kiri saya belum bersihkan. Saya bersihkan tempat bunga, kemudian saya mau nanam. Ini sekitar 5 atau 6 meter panjangnya, lebarnya 1,5 meter. Dan di sampingnya aku membuat penahan menggunakan papan dan juga kaca. Kebetulan aku nggak punya ya kaca ya, sama tehel, bekas tehel. Nah, aku nggak punya kayu yang sulit aku dapatkan, akhirnya aku menggunakan kaca dan papan yang sisa. Nah teman-teman, ini sebenarnya tanah yang sudah aku cangkul, aku ratakan, dan karena ini tebing, aku buat seperti ini untuk menahan tanah yang nanti kalau hujan biasanya di bawah, ke bawah jatuh. Dan ini kan tetangga, rumah tetangga yang tinggi. Video ini juga bagian dari rekomendasi yang dibuat untuk sebuah pertanyaan, bagaimana mengubah tanah yang terkontaminasi dengan residu atau racun bahan kimia untuk menjadi gembur, untuk menjadi subur, untuk memperkaya nutrisi dan hara di situ, memperbanyak mikroorganisme atau mikroba yang hidup di situ. Memang kita membutuhkan tidak saja 1-2 tahun, tapi puluhan tahun apabila tanah yang kita garap untuk berkebun diperlakukan secara kimia terus menerus. Karena di tanah saya ini adalah tanah yang tidak diberlakukan secara kimia, jadi untuk memperbanyak bahan organik tentu merupakan landasan atau prasyarat dari pertanian organik saya di kebun organik Kota Ternate. Sehingga untuk memperbaiki tanah, tidak ada kata memperbaiki tanah, tidak ada kata tanah yang rusak. Tentu tanah yang rusak dan tanah yang baik adalah satu kesatuan yang menyatu di situ, yang tidak bisa dilepas pisahkan. Nah, di dalam tanah ini saya sudah tanam berbagai macam bahan rumput. Ini kalau dari kaca teman-teman bisa lihat di dalam bahan-bahan organik, dedaunan, batang pisang, dan lain-lain. Saya sudah tanamkan di sini, baik yang hijau maupun yang kering. Dan saya sudah biarkan sekitar 1 mingguan. Seringkali saya memberikan pupuk cair, mikroorganisme lokal ataupun POC saya siram di sini. Dan sekarang kondisinya walaupun cuaca agak berubah,
dalam waktu 2 hari ini panas, dan saya sudah uji coba menanam bunga di samping untuk menggantikan bunga-bunga jinia kenikir yang awalnya kita bersihkan. Kembali ke topik yang tadi, pembenahan tanah segala macam. Biasanya provokasi agen atau agen-agen industri atau korporasi, toko atau penjual obat-obatan kimia, pupuk kimia pasti memberikan satu rekomendasi dan satu himbauan agar petani bisa menggunakan racikan A, ramuan B, kemudian pupuk C, pembina tanah D, pokoknya ABC lah, bermacam-macam nama, sehingga petani kebingungan untuk memperoleh itu. Padahal semua itu dimonopoli oleh segelintir minoritas pengusaha dan agen-agen penjual pupuk kimia ataupun racun dan lain-lain. Yang disebut sebagai asam humat pembenah tanah itu sebenarnya sudah dicerminkan oleh alam, dicerminkan oleh tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang dimana terpenuhi unsur hara, mikroorganisme yang bisa hidup di situ. Kita tahu bahwa air sangat dibutuhkan di situ, sinar matahari juga dibutuhkan di situ, udara atau oksigen juga dibutuhkan di situ, dan nutrisi ada di situ. Itulah komponen yang dimana membuat mikroorganisme bisa hidup. Rahasia dari kesimpulan itu, di kebun organik Kota Ternate hanya membutuhkan 4 bahan padat dan 1 bahan cair untuk membuat asam humat atau pembenah tanah permanen. Sekarang di depan teman-teman ini sudah ada 4 bahan ya. 3 wadah tapi sudah ada 4 bahan. 1 adalah serutan kayu. Yang kedua adalah abu bakaran bambu dan bahan-bahan fisik organik lainnya dari dedaunan kayu dan lain-lain. Yang ketiga adalah arang bakaran kayu, dan di bawah sini ada kompos ya. Nah, inilah 4 bahan asam humat atau 4 bahan permanen pembenah tanah di kebun organik Kota Ternate. Tanpa ini, dengan tanah yang seperti tanah lilin, tanah papan di sini, yang kalau hujan becek atau lengket, kuning, bisa menjadi coklat dan hitam dalam jangka waktu 1-2 tahun. Kita bisa mengubah itu. Yang cair kita bisa gunakan berbagai macam POC, berbagai macam mol, mikroorganisme lokal yang kita buat. Kemudian bisa kita gunakan air. Kenapa kita harus menggunakan air atau POC? Karena bakteri ataupun mikroorganisme atau mikroba membutuhkan air untuk mereka bisa masuk tembus sampai ke dalam tanah. Bahkan lebih daripada 30 cm tanah, lebih daripada leaf mold, lebih daripada humus tanah, mereka tembus sampai ke perakaran yang paling bawah. Mereka akan memecahkan sari-sari bahan organik, bebatuan bisa diubah menjadi nutrisi bagi tanaman. Itulah pekerjaan mikroorganisme dalam mengemburkan tanah. Tentu kita membutuhkan bahan-bahan untuk mempercepat pekerjaan itu. Jadi beberapa fungsi, misalnya arang kita tahu dia sebagai bahan fisik hasil pembakaran yang tidak sempurna yang menjadi arang. Apakah itu kayu atau ranting, dedaunan dan lain-lain, hasil pembakaran yang tidak sempurnalah itu yang kita sebut sebagai arang. Nah, arang ini fungsinya sangat banyak. Juga tentu dalam kebutuhan bertanian, dalam kebutuhan pertanian ataupun kebutuhan tanah, arang bisa menjadi tukar kation tanah. Misalnya secara fisik, ketika arang dimasukkan ke dalam tanah, maka arang akan menciptakan porosivitas atau kegemburan tanah. Ada rongga yang ada di dalam tanah yang akan menjadi jalan bagi mikroba untuk bergerak di situ. Di lantai-lantai tanah, di permukaan dipenuhi dengan arang, akan menjadi suplai nutrisi atau rumah bagi kandungan nutrisi yang ada di situ, air yang ada di situ yang diserap oleh arang, yang kemudian akan menjadi kantung-kantung makanan bagi mikroorganisme atau mikroba.
secara kimiawi arang bisa menyimpan nutrisi yang nantinya akan menjadi tabungan itu bagi mikroba, sehingga sepanjang hari, sepanjang waktu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, beratus-ratus tahun, mikroorganisme tidak akan pernah mati dan akan bertahan hidup di situ, sembari karena dipertahankan oleh rumahnya yang kita sebut sebagai arang. Kemudian secara biologi, mikroorganisme akan berdampingan dengan bahan-bahan organik yang sudah siap disaji oleh tanaman, disaji oleh mikroorganisme itu, akan terus-menerus bekerja untuk membuat perakaran tanaman bisa hidup di situ. Karena makhluk atau bio yang kita sebut sebagai makhluk hidup bertahan di situ, di perakaran tanaman, di arang kayu, dan mendapatkan banyak nutrisi yang disuplai. Ketika kita menyiram air, tidak langsung terserap habis, arang akan menyerap dan mikroba akan bertahan di situ. Itulah yang disebut sebagai KTK atau tukar kation tanah. Potensial tanah juga terjamin, pH tanah juga terjaga. Dia tidak akan basah, tidak akan asam, dan bahkan dia netral, melebihi kepentingan apa yang menjadi kehendak daripada tanaman untuk tumbuh. Kemudian kompos, tentu kompos kita tahu adalah hasil pelapukan dari bahan-bahan organik yang kita buat ataupun yang dibuat oleh alam sendiri menjadi bahan nutrisi yang siap dimakan oleh tanaman maupun diolah oleh mikroorganisme. Sari-sari itulah yang menjadi fungsi dan manfaat bagi tanaman. Untuk poin abu sendiri saya tidak bahas di sini. Saya akan bahas di satu video tentang manfaat abu ya. Jadi saya batasi dulu soal abu. Nah, mungkin beberapa poin penting soal itu. Nah, bagaimana kita untuk melakukan proses pembenahan tanah? Sebenarnya tanah saya ini tidak perlu dibenahi lagi, tapi karena saya ingin memperbanyak saja bahan-bahan organik, kemudian di dalamnya sudah saya tanam. Jadi di dalam tanah ini sudah saya tanam bahan organik yang hijau maupun kering ini, teman-teman bisa lihat. Banyak sekali, ada hasil sisa-sisa panen jagung, batang akar segala macam, akar pisang, kemudian bunga yang saya bersihkan, saya tanam semua di sini, banyak sekali. Ini ada banyak. Jadi ini semua sudah ada bahan-bahan organik hijau maupun kering di dalam yang mewakili konsentrasi nitrogen dan karbon, sehingga saya tidak perlu lagi mencacah bahan-bahan organik yang ada di atas. Nah, selain itu serutan kayu ini sebenarnya bermanfaat untuk menjadi suplai nutrisi kelangsungan berikutnya bagi tanaman dan bagi mikroorganisme. Karena itu serutan kayu ini sebenarnya manfaatnya banyak. Selain dia bisa menjadi bahan-bahan organik yang nanti siap disaji oleh mikroorganisme dan tanaman, kalau dalam dunia pertanian kita kenal dengan mulsa organik atau MO. Itu biasanya serutan kayu dia bisa menjaga kelembaban tanah, dia juga bisa menjaga agar tanaman tidak mudah diserang oleh jamur. Misalnya ketika hujan yang kuat kemudian jatuh ke tanah atau ke media tanam kita, tanah pasti naik, istilahnya apa ya, kena air, tanahnya naik ke atas, kena di bawah-bawah daun sehingga banyak menimbulkan bakteri dan jamur pada stomata daun. Stomata tidak bisa berfotosintesis karena dihalau oleh tanah dan beberapa jenis yang jamur yang lain. Makanya serutan kayu kalau teman-teman taruh di atas tanaman teman-teman sebagai mulsa organik tentu akan bermanfaat untuk melindungi tanaman teman-teman. Oke, singkat waktu saya akan menyebarkan semua bahan-bahan ini. Saya mohon maaf karena video ini saya buat dengan sendiri, jadi saya harus perbaiki dulu tripod ya, agar bisa lebih mudah saya bekerja di sini. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan coba menebarkan bahan-bahan organik itu di lahan.
Jadi yang pertama kita coba menebarkan bahan-bahan organik itu di lahan supaya bisa teman-teman lihat cara prakteknya langsung. Pertama kita akan menebarkan arang. Oke, kita tebarkan arang kayu. Setelah itu kita tebarkan abu. Nah, setelah kita tebarkan abu, kita tebarkan kompos. Setelah kita tebarkan kompos, kita akan tebar serutan kayu. Jadi semakin banyak, semakin tebal, semakin bagus. Itu pun tergantung apabila teman-teman memiliki banyak kompos, banyak serutan kayu yang mudah teman-teman dapat, banyak abu pembakaran, banyak arang, teman-teman bisa gunakan semuanya. Semakin banyak semakin bagus. Kalaupun teman-teman kurangan bahan-bahan seperti ini, teman-teman bisa membuat dalam bentuk yang paling sederhana, menghemat bahan. Teman-teman bisa gunakan terlubang tanam, itu tidak masalah. Jadi terlubang tanam teman-teman gunakan saja caranya untuk
bisa mengurangi bahan yang terlalu banyak, sehingga teman-teman bisa mengurangi keperluan tanah, dan juga teman-teman bisa gunakan bahan-bahan yang lain kalaupun tidak ada bahan-bahan ini. Tapi inilah resep 4 bahan pembenah tanah yang ada di kebun organik Kota Ternate, bahwa satu genggam tanah yang subur, satu genggam tanah yang sehat tentu memiliki jutaan bahkan miliaran mikroorganisme yang hidup di situ, yang hidup dan tumbuh di situ, yang besar dan bernyawa di situ, yang bahkan melebihi potensi atau kapasitas kemampuan atau kebanyakan manusia yang ada di seluruh dunia. Mikroorganisme yang hidup di situ menjadi sumber bagi berkah kehidupan tanaman di masa yang akan datang, dan tanah yang hidup di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.